Oke, kita 4 menit lagi ya. Kita akan mulai untuk webinar ya. Mungkin teman-teman suara saya ada kurang kencang atau apa? Atau kurang jelas? Mohon diinfokan sebelum kita mulai. Selamat pagi, Bapak-Bapak sekalian. Apakah suara saya cukup jelas? Cukup jelas ya, Bapak-Bapak, Bapak-Ibu sekalian ya. Jelas, Pak? Cukup jelas ya. Baik, kita mungkin masih ada 2 menit. Kita tunggu beberapa rekan yang mungkin mau join, mau bergabung. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sudah tepat jam 10, kita mulai saja untuk webinar kita pada hari ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih dapat bergabung pada webinar kita pada hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak-Ibu sekalian. Salam sehat selalu dan tetap semangat tentunya. Baik, webinar kita pada hari ini kita mengambil tema yang sangat menarik sekali tentunya, yaitu kita akan bersama-sama sharing informasi mengenai bagaimana kita bisa membantu efektivitas kerja dari Bapak Ibu sekalian dalam menggunakan JIS Target. Dan pada hari ini secara khusus kita mengambil tema
membantu efektivitas dalam menggunakan library part mechanical. Baik, kita mulai. Bapak Ibu sekalian, bahwa webinar kali ini adalah webinar yang kali kedua. Yang pertama, sebelumnya kita mengangkat secara umum tema JIS Target. Secara umum. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai masuk ke dalam materi mechanical, terlebih dahulu perkenankan kami memperkenalkan Applicat Indonesia. Tentunya tidak kenal maka tidak sayang. Dari Bapak Ibu sekalian mungkin sudah pernah dengar tentang Applicat Indonesia. Di sini saya ingin memperkenalkan secara singkat mengenai Applicat Indonesia. Applicat Indonesia merupakan bagian dari Applicat Global, di mana Applicat Global mempunyai markas berpusat di Thailand. Jadi kita berdiri pada tahun 1994. Jadi kalau dilihat usianya sudah cukup lama sekali, kita berkecimpung di dunia IT, terutama untuk di software design engineering. Pada tahun 97, Applicat Indonesia, Applicat Thailand ditunjuk sebagai value added reseller untuk software SolidWorks ya. Software SolidWorks tentunya software 3 dimensi yang sudah sangat terkenal sekali dan Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan SolidWorks. Kemudian pada tahun 2000 ditunjuk sebagai training center untuk SolidWorks. Kemudian pada tahun 2006 memulai bisnis 3D printing sebagai partner dari Stratasys, di mana pada saat ini adalah teknologi 3D printing sudah mulai naik daun untuk 3D prototyping. Kemudian Architecture Engineering Construction adalah divisi yang terbaru di Applicat Thailand pada tahun 2008. Kita memulai bisnis ini dengan software Archicad. Archicad adalah software BIM yang terkenal dan terkemuka dan saat ini banyak sekali digunakan di dunia maupun di Indonesia. Kemudian pada tahun 2011 memulai bisnis rapid prototyping, di mana kita memberikan layanan service untuk prototyping. Di Indonesia kita juga bisa baru memulai untuk bisnis ini. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian ada ingin dibuatkan prototyping dan belum mempunyai mesin untuk 3D printingnya, bisa menghubungi kami untuk services 3D prototyping. Kemudian pada tahun 2000 selanjutnya masuk ke global ya. Global di sini masuk ke Indonesia. Di Indonesia, Applicat Thailand berdiri. Dan sampai saat ini kita mempunyai 4 business unit, yaitu yang saat ini kita diskusikan, Mechanical Department, yang berkecimpung di dalam industri manufaktur. Kemudian, business unit yang lainnya adalah kita di Architecture Engineering Construction. Di sini kita melayani industri infrastruktur dan construction. Selain itu juga kita masuk ke dalam dunia
pendidikan. Karena edukasi dan pendidikan ini tentunya sangat penting sekali kita support dan kita bantu. Sehingga nantinya ketika Bapak Ibu sekalian ingin mendapatkan human resources yang menguasai software-software yang mendukung di pekerjaan Bapak, akan mudah sekali menguasai software-software yang kami layani. Selain itu juga kita yang terbaru untuk di Applicat Indonesia, saat ini kita sudah mempunyai online shop Bapak Ibu, adalah 8rupiah.com. Jadi apabila Bapak dan Ibu membutuhkan software-software design engineering dan bahkan tidak hanya software tapi juga hardware, Bapak Ibu bisa berbelanja melalui online shop kami yaitu 8rupiah.com. 8 rupiah 8 ya Bu, Bapak Ibu tulisannya 8 angka 8rupiah.com. Silakan Bapak Ibu bisa coba nanti di browser Bapak Ibu untuk memasuki dan mengeksplor apa saja yang kami sediakan di 8rupiah.com. Oke, untuk produk-produk yang kita layanin selain berdasarkan dari fungsinya, nah kita ada beberapa produk yang menjadi unggulan kami dari Applicat Indonesia. Untuk saat ini yang kita sedang adakan webinar adalah G-Starket ya, masuk dalam kategori Computer ID Design Drafting. Ya. Kemudian kita juga ada software yang Computer ID Design di sini untuk 3D design, ada SketchUp, ada Archicad untuk Architecture Engineering Construction dan SolidWorks untuk di Mechanical. Kemudian untuk Computer Aided Machine, Manufacturing kita ada SolidCAM. Bapak Ibu yang membutuhkan software CAM bisa menghubungi kami untuk software SolidCAM. Kemudian untuk software analisis di sini kita ada SolidWorks Simulation dan SolidWorks Plastic. Kemudian untuk produk data management kita ada SolidWorks Enterprise PDM. Untuk prototyping yang saat ini sedang tren, kita menyediakan layanan untuk mesin, yaitu kita ada Stratasys, dan juga kita memberikan layanan untuk 3D printing ya. Kemudian untuk ini yang di bidang engineering construction, untuk desain supaya mempercantik desain kita ada Lumion dan V-Ray. Baik Bapak Ibu, itu sekilas mengenai Applicat Indonesia. Selanjutnya kita akan memasuki materi dari G-Starket Mechanical secara keseluruhan ya, secara detail. Dan nanti Pak Zulfi akan memandu dalam webinar kali ini. Untuk pertanyaan silakan Bapak Ibu bisa tulis dalam chat, nanti kami catat dan akan dijawab oleh Pak Zulfi setelah saya pemaparan. Baik, Bapak Ibu, saya kira cukup untuk perkenalan Applicat Indonesia. Silakan Pak Zulfi untuk melanjutkan materi G-Starket. Oke, terima kasih Pak Andri sudah memperkenalkan Applicat Indonesia pada rekan-rekan sekalian. Oke, saya langsung aja masuk dalam materi kita kali ini. Namun sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan bagi teman-teman yang sudah menggunakan mungkin G-Starket, seperti yang sebelumnya saya informasikan pada webinar sebelumnya bahwa G-Starket mempunyai 3 tipe. G-Starket Basic untuk yang general, G-Starket Mechanical, dan G-Starket Architectural. Pada kali ini saya akan membahasnya untuk G-Starket Mechanical. Sebenarnya apa sih perbedaan dari G-Starket General dengan G-Starket Mechanical? Jadi sedikit review aja bahwa di dalam G-Starket Mechanical ini sendiri memiliki beberapa tools yang membantu teman-teman dalam mendesain gambar di bidang mekanika khususnya. Nanti sedikit saya review apa saja yang G-Starket Mechanical punya. Di sini saya akan coba menjalankan satu video, di mana video tersebut adalah review dari G-Starket Mechanical.
Nah, ini satu video di mana si mechanical bisa beberapa contohnya ada standar part, standar support. Nanti di sini teman-teman saya akan sedikit membagikan bagaimana cara untuk menggunakan tools ini. Nah, dalam G-Circuit Mechanical juga kita bisa melakukan membuat DOM secara otomatis dengan melakukan path reference terlebih dahulu. Oke, setelah video itu kita kebayang ya apa aja yang dimiliki oleh si G-Circuit Mechanical. Nah, di sini G-Circuit Mechanical membantu kita buat membantu desain mechanical kita, terutama untuk fitur-fitur yang tadi yang biasanya kita menggunakan secara manual, membuat secara manual. Sekarang dengan menggunakan ada toolsnya, kita akan membuat secara semi otomatis. Oke, di sini G-Circuit Mechanical tuh cover semua field yang dari mechanical design, terus juga part-partnya juga nanti ada simbol dimensi tools, terus juga bagi teman-teman yang udah pakai AutoCAD Mechanical juga part yang dari AutoCAD Mechanical juga support di dalam G-Circuit Mechanical ini. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kalau misalnya memang teman-teman punya file dari AutoCAD Mechanical, itu juga bisa langsung dibuka di dalam G-Circuit Mechanical. Namun sebelum masuk ke dalam fitur-fitur yang dimiliki oleh G-Circuit Mechanical, saya coba buka interface daripada G-Circuit Mechanical. Saya coba ganti share-sharingnya terlebih dahulu. Apakah sudah kelihatan untuk interface? Sudah. Oke. Nah, ini yang ngebedain daripada G-Circuit dengan G-Circuit Mechanical. Jadi teman-teman mungkin secara interface kita nggak terlalu banyak perubahan karena memang based on-nya developer ada sama. Jadi di sini hanya beberapa tools yang membedakan. Contohnya dalam menu home di sini kita punya standar part design tools. Di sini teman-teman bisa ngebantu untuk membuat center line. Terus juga nanti akan saya bahas untuk materi ini. Terus juga di sini ada library partnya, all part, nanti design staff-nya, design, ataupun kalau misalnya di sini masalah dimensi. Di sini ada power dimensi, terus juga ada multiple dimension. Jadi teman-teman bisa membantu kalau misalnya teman-teman desain kita manual ya, dimension kita DLI terus enter lalu baru bikin satu-satu. Dan di sini bisa pakai multiple dimension, jadi nggak perlu satu lagi. Dan sini ada library, salary. Dan ini kurang lebih sama dengan dimensi dengan G-Circuit yang standar. G-Circuit Mechanical difokuskan untuk yang menu home, insert,
Terus ada di sini library, auxiliary, seperti itu. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, mohon di teks saja, nanti kita bahas di akhir sesinya. Oke, nah setelah ini saya coba balik lagi ke PowerPoint saya. Nah, apa aja sih alasan dari kenapa kita harus menggunakan Starket Mechanical? Di sini coba dirangkum ada 9 poin, di mana poin pertama itu adalah pasti dengan compatibility dengan software lain. Jadi untuk yang Starket Mechanical ini sudah support ya dengan AutoCAD Mechanical, itu bisa langsung open, langsung edit, drawing dari AutoCAD Mechanical. Terus juga semua fitur ini dibuat oleh Starket Platform. Jadi teman-teman yang sudah menggunakan Starket sebelumnya, kalau misalnya teman-teman fokus ke dalam desain mechanical, lebih disarankan untuk menggunakan atau silakan mencoba untuk dengan menggunakan Starket Mechanical. Di sini ada juga pilihan yang terbaik untuk mechanical design, karena memang di dalamnya itu sudah terdapat beberapa tools mengenai Starket Mechanical, Variation Design Dimension, Automatic Generation of Data. Nanti teman-teman juga saya akan coba demokan bagaimana membuat BOM secara otomatis dari desain yang kita punya. Oke, di sini compatibility with most of CAD software. Extension yang dimiliki oleh Starket Mechanical juga extensionnya DWG sama DXF juga bisa. Jadi untuk compatibility file software lain sudah tidak diragukan lagi. Parametric library, PLM data interface, dan untuk masalah speednya dia increase sekitar 60% daripada yang lainnya. Oke, nah ini poin intelligent design tools. Jadi yang tadi sedikit saya sudah tunjukkan ya beberapa design tools yang dimiliki oleh Starket. Jadi teman-teman bisa langsung menggunakan desain tersebut. Intensive library di sini juga nanti kalau misalnya teman-teman pernah mendengar untuk software CAD Profi, di sini hampir sama konsepnya. Tapi kalau misalnya CAD Profi adalah add-ons, tapi kalau misalnya Starket Mechanical sudah include di dalam software desain, software di Starket itu sendiri. Seperti itu. Oke, poin yang pertama di sini ada drafting tools. Jadi saya akan coba mendemokan bagaimana Starket drafting tools drafting tools ini membantu proses desain teman-teman untuk di dalam teman-teman menggunakan Starket Mechanical. Sebelum saya demokan, mungkin teman-teman bisa tonton video terlebih dahulu biar ada gambaran bagaimana si Starket melakukan hal tersebut. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman udah punya beberapa hall untuk membuat center line, itu juga teman-teman bisa menggunakan drafting tools ini. Jadi di sini di Starket punya namanya desain drafting tools. Jadi tinggal nge-generate, pilih hall mana saja yang mau teman-teman masukkan atau bikin buat center line-nya. Jadi nggak perlu satu persatu untuk pembuatan center line-nya. Ataupun teman-teman pengen sudah memiliki center line, tapi teman-teman ingin membuat circle-nya juga bisa di dalam Starket. Yang penting teman-teman tahu untuk radius ataupun diameter daripada objek yang teman-teman ingin buat. Seperti ini. Nah, untuk
template-nya juga teman-teman bisa buat menggunakan drafting tools ini, jadi langsung otomatis terbuat di corner daripada template teman-teman. Nah, kalau misalnya ini pembuatan sisi ya, biasa kalau misalnya angle kita punya tapak depan, kita butuh tapak sampingnya, ini juga bisa dibuat menggunakan construction line. Jadi kalau misalnya kita sebelumnya membuat construction line itu satu persatu, XL misalnya tarik garis yang diperlukan, lalu sisi mana aja yang mau dibuat. Nah, menggunakan construction line ini kita bisa langsung membuat projection untuk objek kita. Jadi kita nggak perlu manual lagi. Nah, kalau misalnya sudah jadi untuk positionnya, tinggal kita buat untuk objeknya. Berarti ini yang kita akan buat adalah tapak sampingnya. Seperti itu. Setelah objek kita jadi, untuk construction line tersebut juga bisa kita hapus kembali. Jadi kita tidak melakukan hapus satu persatu. Oke, nah itu adalah tools yang pertama. Mungkin sebelum masuk ke circuit-nya, saya akan coba men-sharing bagaimana cara menggunakannya. Oke, nah sudah lihat ya layar G-Circuit saya. Nah di sini yang tadi dibuat adalah ketika kita misalnya ini di sini saya coba hapus kembali untuk sampelnya. Oke, teman-teman di sini teman-teman bisa langsung masuk ke dalam menu home, lalu dan pastikan dulu teman-teman memilih yang 2D drafting. Sebenarnya 2D drafting dan G-Circuit Classic pun sebenarnya sama, tapi untuk kali ini saya menggunakan 2D drafting untuk workspace-nya. Kalau misalnya teman-teman lebih nyaman ke G-Circuit Classic, juga nanti akan sama. Tapi untuk peletakannya agak sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya mau sama dan lebih enak, kayak yang di drafting. Nah, poin pertama, nah yang pertama mungkin teman-teman bisa langsung masuk ke center line di sini. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat
sebuah center line. Cara pertama seperti ini. Jadi teman-teman bisa membuat langsung tanpa harus merubah. Misalnya kita berubah jenis tipe line-nya ya. Nah setelah ini kalau misalnya untuk pembuatan center line ini juga bisa langsung. Oke. Nah kalau misalnya teman-teman mau lakukan satu persatu, di sini bisa langsung klik. Nanti teman-teman langsung bisa adjust untuk besaran center line-nya. Seperti itu. Di sini ada center line, di sini ada center line cross, di sini ada center mark. Kalau yang ini nanti bentuknya plus warna biru ketika kita select objek seperti ini. Oke. Lalu di sini ada center line cross. Nanti ini mungkin saya akhiri. Setelah ini kalau misalnya teman-teman ingin melakukan lebih daripada satu, saya coba buat ini, saya bikin satu lagi. Oke. Lalu teman-teman bisa langsung masuk ke sini. Jadi teman-teman yang ini tinggal teman-teman pilih aja lingkaran mana aja yang teman-teman ingin buatkan center line-nya. Jadi ketika center line objek lingkaran sudah dibuat, sudah dipilih, jadi tinggal enter, nanti dia akan membuat secara otomatis objek-objek mana saja yang dibuat center line. Seperti itu. Oke. Setelah ini, kalau misalnya teman-teman ingin membuat circle, di sini kan biasa kita membuat circle, lalu di sini teman-teman bisa membuat center line. Ini sorry. Tinggal dikasih ukurannya berasal berapa? Ini sorry. Kalau misalnya teman-teman bikin seperti ini sudah bisa, atau mungkin agak besar. 50. Nah ini udah bikin untuk circle-nya. Sebenarnya sama skemanya dengan membuat circle biasa. Oke, setelah ini mungkin saya akan membuat seperti yang ada contoh di video itu. Teman-teman bisa menggunakan center line cross on full circle. Jadi di sini teman-teman dipilih untuk center line-nya, center point-nya, terus dimensi untuk circle diameternya. Pertama teman-teman bisa tahu ukuran daripada panjang center line yang telah kita buat. Misalnya untuk saat ini untuk diameternya di sini ada, kalau misalnya kita lihat di sini ada 25, sekitar 25, tapi yang kita harus masukkan adalah diameter. Jadi terkadang kita masuk misalnya 20. Nah ini menunjukkan angka yang kita masukkan itu diameter. Jadi kalau misalnya kita ngadjust di sini 20, itu nanti masuknya diameter bukan radius. Jadi harusnya kan kalau diameter 2 kali daripada radiusnya. Jadi kalau misalnya seperti ini kita masukin 40 misalnya, ntar nanti untuk hole-nya berapa, untuk lubangnya kita diameternya misalnya 10 sampai 10. Lalu berapa lubang yang kita mau semacam array, kita mau lakukan pengolahan 8, 6, 5, mungkin saat ini kita ubah menjadi 6 lubang. Lalu rotation angle-nya saya pilih 0 aja. Nah seperti ini akan jadinya. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya udah kebayang objeknya, nanti akan ada pengulangan circle-nya akan berapa circle, terus juga berapa kali pengulangan. Untuk diameternya berapa offsetnya, itu bisa langsung dimasukkan dengan yang tadi menggunakan center line cross on full circle di sini. Nah tadi kan ada sedikit ini ya untuk
flatnya. Jadi di sisi-sisi cornernya, di sini sudutnya, ini kita akan buat satu lingkaran masing-masing. Jadi teman-teman bisa menggunakan untuk yang centerline cross on flat. Jadi teman-teman diminta untuk berapa sih offset? Offsetnya dari nanti circle-nya mungkin 10 cukup. Objeknya yang mana? Ini objeknya saya pilih yang ini karena dia harus cross ya, mesti tertutup. Oke. Ini saya taruh di dalam. Nah seperti ini. Dia akan langsung membuat secara otomatis keempat sisi, 4 lubang di 4 sisi, 4 sudut yang udah tadi kita pilih. Seperti itu. Itu adalah fungsi-fungsi drafting tools di dalam G-Circuit Mechanical. Seperti itu. Nah, dalam pembuatan, kalau misalnya tadi teman-teman lihat bahwa adanya pembuatan tampak seperti ini, projection, di mana projection ini dibuat menggunakan consistent line yang ada di G-Circuit Mechanical. Jadi ini saya coba hapus saja. Lalu teman-teman bisa di sini ada jenis-jenis tipe consistent line. Jadi yang sebelumnya kita pakai XL, terus nanti kita adjust satu persatu misalnya. Ini kan jadinya kita makan banyak ya, dan secara otomatis kita juga akan numpuk. Nah, di sini saya hapus saja. Saya pakai consistent line di sini, automatic consistent line. Nanti di sini akan diminta pemilihannya. Ini apa namanya, pemakaian line ini menyesuaikan objek yang hitam ini adalah objek yang nanti akan kita pilih. Namun kalau objek yang merah nanti akan consistent line yang dibuat secara otomatis oleh si G-Circuit. Jadi karena sisi sebelah kiri kita sudah ada gambar sisi sini, saya akan coba membuat di sisi sebelah kanan. Sebelah kanan saya di sini. Jadi automatic consistent line saya buat di sini, saya pilih yang ini. Oke. Nah, nanti kita select aja objeknya. Nanti dia secara otomatis dari sini akan membuat sebuah line, sampai semua sisi yang dipilih oleh kita akan membuat sebuah line ke sisi sebelah kanan. Seperti ini. Oke. Nah, setelah itu untuk projection-nya gimana? Nanti di sini ada projection menu, di sini ada pilihannya. Kita diminta untuk misalnya yang bawah ini on, nanti kita diminta untuk garis. Kita misalnya mau gambarnya nanti di sebelah mana, sejauh mana. Misalnya menurut kita di sini cukup, kita pilih ke bawah. Oke. Lalu kita ulangi lagi untuk consistent line, karena kita butuh untuk objek yang atasnya, karena kita ingin membuat objek ini dari sisi sebelah tapak sisi sebelah kiri atau kanannya dia. Lalu setelah itu kita automatic consistent line, kita buat sisi sebelah kanan juga agar nanti akan ada pertemuan setiap garisnya. Oke, saya pilih enter, nanti dia akan seperti ini. Dia akan ngikutin objek, nanti di sini ada projection, berarti di sini akan larinya akan ke atas. Seperti itu. Oke, nah setelah ini kita tinggal membuat sebuah line. Oke, ini karena kita akan ngikutin di sini. Oke. Di sini. Oke. Nah, setelah itu ini ada satu sisi yang enggak kena. Saya coba lingkaran yang tadi belum kena ya untuk projection line-nya. Di sini sudah ada. Lalu setelah itu kita balik lagi ke pembuatan center line. Jadi pembuatan center line teman-teman bisa langsung aja ke center line di sini. Lalu di mana untuk center objeknya? Oke, tinggal pilih ke sini. Sudah jadi. Lalu teman-teman bisa menggunakan line, atau kalau misalnya mau enak pakai symmetric line. Jadi kalau misalnya symmetric ini
dia semacam mirror secara otomatis seperti itu. Jadi mirrornya sesuai dengan center line-nya. Oke, kalau misalnya di sini mirror, nah dia sudah ada. Kalau misalnya kita pilih di sini, ini sudah ada ya. Masing-masing. Oke, nah setelah itu kita pilih yang ini. Nah tadi kalau misalnya lihat video itu tadi ada gimana cara menghilangkan, kalau misalkan projection line ini udah nggak kita gunakan nih, kita bisa hapus satu-satu. Namun di sini ternyata ada erase untuk menghapus semua projection line. Jadi ini tinggal kita pilih, nanti dia semua akan clean di sini. Udah nggak ada projection line-nya. Seperti itu. Jadi construction line-nya udah semacam kita off-kan. Kita delete menggunakan tools erase all construction line di sini. Seperti itu. Oke. Ini untuk fitur yang pertama yang drafting tools di mechanical, G-Circuit mechanical. Jadi teman-teman yang udah pakai G-Circuit atau mechanical mungkin bisa diimplementasi di G-Circuit mechanical-nya untuk jadi kita nggak perlu untuk pembuatan secara manual satu-satu. Oke, saya coba balik lagi di PowerPoint saya. Sebentar, saya stop. Saya sharingnya saya ganti dulu. Oke, udah lihat ya untuk yang ini. Untuk yang fitur yang kedua sebenarnya di sini kita ada reusable tools. Jadi reusable tools ini salah satunya kita bisa membuat detail tanpa harus membuat detail secara manual. Jadi kalau misalnya emang objeknya udah kita buat, main desainnya kita udah buat, kita mau bikin detail tidak sisi lainnya, itu bisa menggunakan detail di sini. Nanti nama toolsnya namanya reusable tools. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini sebagai tools yang cukup efektif di dalam proses desain teman-teman. Jadi sebelum masuk demokan, mungkin kita bisa tonton bareng-bareng untuk videonya agar kita bisa tahu untuk fitur apa sebenarnya reusable design ini. Nah ini kalau misalnya di sini bisa kita lihat ada objek, main objeknya. Di sini di sini sebenarnya ada fitur chamfernya itu bisa langsung ada annotation-nya. Jadi kita bisa ada kayak semacam leader ya. Jadi udah bisa kelihatan langsung ada notifikasi bahwa ini objek apa ya, seperti itu. Nah ini ada tipe-tipenya, jadi tinggal disesuaikan aja tipe-tipenya. Teman-teman mau masukin apa? Nanti setelah ini teman-teman bisa input datanya apa aja, maksudnya datanya itu apa. Sini mungkin ukurannya 5x41 derajat, seperti itu. Capnya 5, angle-nya 41, misalnya seperti itu. Capnya ini sebenarnya bisa untuk ukurannya bisa kita sesuaikan juga. Jadi nggak pakem pada satu ukuran. Dan tipenya ini juga tadi seperti yang teman-teman lihat ya bahwa nggak pakem. Jadi teman-teman bisa meng-custom sesuai dengan template yang tersedia sebenarnya. Nah ini untuk yang detail yang tadi saya sedikit jelaskan. Jadi di detail ini teman-teman bisa langsung bikin seperti ini, lingkaran aja. Lalu skalanya jangan lupa skala faktornya, karena biasanya kalau misalnya detail itu diminta untuk lebih besar ya, 2 kali, 3 kali, 4 kali tergantung nanti reposisi kertas gambarnya.
Nah, ini untuk detail B, di sini ada skalanya 2:1. Nah, ketika kita udah melakukan pemilihan detailnya, itu juga kita bisa tetap masih hatching. Hatchingnya itu juga nanti akan otomatis ter-apply di di detail kita. Nah, setelah pendetailan ini, kita juga bisa kasih ukuran. Jadi ukurannya itu kalau misalnya di main gambar kita A, nanti juga di detailnya kita juga A, langsung otomatis. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa nanti di dalam atas si gambar ini akan menyesuaikan skala daripada harusnya akan menyesuaikan skala daripada si kertas gambar yang akan kita gunakan. Seperti itu. Terus stepnya kalau misalnya teman-teman mau bikin kertas gambarnya dulu, ya monggo, nanti si gambar ini akan menyesuaikan, lalu detailnya nanti biar ketahuan bagusnya setikanya di skala berapa. Seperti itu. Oke, sebelum masuk ini saya coba buka untuk di startnya. Oke, kelihatannya untuk di set ini ya. Di set saya. Oke, nah di sini mungkin teman-teman yang pertama, step yang pertama kan chamfer ya. Di sini kalau misalnya chamfer, di sini ada masuk ke menu home, tetap di menu home. Lalu di sini ada grup modify. Jadi grup modify ini kalau misalnya teman-teman nggak ngelihat chamfer, di sini ada chamfer sebenarnya. Dia bergabung dengan fillet. Jadi chamfer ini langsung kalau misalnya kita mau chamfer, misalnya satu objek ini kita mau chamfer nih, kita pastiin dulu ukurannya, jangan sampai nanti ukurannya over daripada si objeknya, objek chamfernya. Nah, ini sekitar 2 ya, 2,3 untuk ukurannya. Jadi di sini mungkin saya akan coba chamfer objek ini. Oke, sorry. Ini sama, ini ikutin yang di konten sebelumnya. Chamfer, nanti kita setup. Di sini ada 2. Jadi kalau misalnya tadi 2,3 berarti jangan sampai lebih daripada itu. Oke, setelah itu nanti objek chamfernya berapa? Sekitar 15 derajat misalnya angle-nya. Nanti tinggal ikutin aja, kalau misalnya emang mau 30 nanti akan lebih miring gitu. Seperti itu. Oke, di sini ada tim. Nah, ini ada tipe-tipenya. Jadi kalau misalnya teman-teman memakai ukurannya, desainnya di sini ada sekitar 12 template yang dimiliki oleh si objek chamfer dimension ini. Jadi di sini kali ini saya akan coba masuk ke pilihan yang ke-9 ya. Pilih yang 9, oke. Saya pilih objek yang mau di chamfer. Nah, di sini langsung aja saya masukin detailnya. Oke, nanti desain ini ini karena tadi kita atur ya 15 derajat seperti ini. Kalau misalnya memang merasa ternyata kurang masuk nih 15, teman-teman bisa langsung merubahnya kembali di setup ya di sini ya. Jadi mungkin sekitar 45. Oke, konfigurasi, pilih untuk objeknya, objek 2. Oke, di sini simbolnya
seperti ini. Ini sudah terlihat ya. Nah, setelah ini teman-teman bisa juga di aplikasinya di mana tempat yang lainnya juga. Lalu setelah ini teman-teman ingin membuat sebuah detail. Kalau misalnya detail mungkin yang pertama kita masuk ke application drawing tools dulu ya. Application di sini ada drawing border. Lalu oke. Otomatis harusnya. Sebentar, ini border automatic place. Sini ada division. Let's support langsung masuk nih. Oke. Nanti di sini di select lagi sebenarnya. Nah, setelah ini oke. Kita masuk ke detail. Detailnya ini ada di sini, detail. Di kalau misalnya detail ini tinggal kita kasih ukuran. Kita pilih untuk areanya, tinggal lingkaran. Oke. Nah, di sini ada select faktornya. Kalau misalnya memang 2, saya akan itu 2, 3, 5, misalnya 5 saat ini. Oke, saya pakai current space yang sekarang. Kalau misalnya teman-teman mau pindahin layout, monggo pilih layoutnya, layout berapa yang aktif atau yang mau digunakan, atau mau di model space dan layout. Kalau untuk saat ini saya masuk ke current space yang ada di sini. Lalu di sini saya pilih, nah ini karena objeknya 5 kali. Seperti itu. Nah, sini lalu kalau misalnya kita mau ubah objek ini, sini kita harus hapus juga karena nanti objek ini terlihat. Saya ulangi ya, objeknya. Sini identifier-nya kalau misalnya mau dicoba ganti, ini 2, oke. Hatch-nya bocor seperti ini. Oke. Mungkin hatch-nya agak sedikit bocor ya. Untuk hatch ini ya, hatch warna. Oke, nah itu adalah penggunaan tools resharable. Integration drawing tools.
posisinya lebih besar. Oke. Ada kendala di penggunaan print cable sebenarnya. Oke, dengan masalah. Nanti saya coba cari tahu kendalanya. Oke, nah setelah ini ya. Nah setelah itu ada dimension and symbol annotation. Jadi kalau yang point ini kita bisa jelasin apa namanya, menggunakan simbol-simbol apa namanya dimensi itu secara otomatis. Jadi apa namanya, kalau misalnya kita buat kayak tadi power dimension itu bisa kita gunakan beberapa objek, beberapa sisi yang kita butuhkan untuk dimensinya itu akan keluar secara otomatis langsung bersamaan. Jadi coba saya akan coba demokan. Nah kalau misalnya ini kan satu nih, pertama. Nah kalau misalnya yang ini yang pertama, ini kalau misalnya ada objek ukuran dimensi yang kita mau letakkan di satu posisi yang sama, nanti dia akan ngasih rekomendasi bahwa objek ini mau seperti apa, mau berbarengan atau mau nanti akan di atas. Ini mau paralel atau mau di, nanti dia akan nge-arrange secara otomatis. Nah objek ini juga dimensi ini kalau misalnya kita kan bisa juga nih bentuknya shaft kayak gini modelnya. Kalau misalnya udah terus kita ada beberapa poin dimensi yang kita nggak butuhkan, misalnya untuk area ini kita bisa hapus dan kita arrange lagi untuk dimensi ini. Nah jadi dimensinya langsung arrange, langsung dibikin rapi gitu. Nah ini kalau ini misalnya shaft-nya. Ini biasanya pakai 4 dimensi. Kita bisa letakkan juga, kita tambahkan untuk biji bentuknya. Kita tambah untuk akhiran. Suaranya. Kalau ini tadi ya, seperti yang tadi ya, chamfer. Oke, nah ini setelah ini saya coba buka file.
udah kelihatannya desainnya. Nah, kalau misalnya yang tadi, ini kita bisa pakai yang ini. Nah, di sini ada dimension. Kita nggak ke home lagi, ke annotation, menu annotation, lalu ke vertikal. Kalau misalnya memang bentuknya vertikal seperti ini. Jadi, tinggal kita pilih, misalnya skema pertama, circle yang pertama di sini. Nah, ini udah muncul. Lalu kita mau yang paling luar, yang outline-nya. Lalu kalau misalnya kita keterbatasan sama ruang, itu kita pilih aja nanti dia yang di sini ada replace, ada breakup, ataupun move away. Jadi kalau misalnya move away, nanti dia akan membuat dua. Kalau misalnya emang ada teman-teman kayak enak nih misalnya kayak gini, berarti yang pertama yang teman-teman lakukan dari sisi luar dulu. Bisa sini, nanti dia akan break up. Oke. Nah, ini dia akan otomatis. Ataupun kalau misalnya yang kedua, di sini ada multiple dimension. Jadi kalau multiple dimension ini, teman-teman ada misalnya di sebelah kanan ini yang kita mau save, bikin save ke kiri. Jadi kalau misalnya tinggal kita pilih, pastikan semuanya objeknya, nanti dia akan membuat. Nah, misalnya di sini ada rollover nih, kena border ya, si etiket gambar kita bisa langsung arrange di sini, arrange dimension, kita pilih aja satu yang ini, nanti kita klik di sini, nanti dia akan mengikuti. Gitu. Sama hal yang kayak tadi, kalau misalnya ada mau kita bikin ke bawah misalnya tadi, itu kan setelahnya kita arrange lagi ya. Nah itu bisa. Jadi kalau misalnya ini multiple dimension, kita pilih yang parallel, pilih yang ke bawah. Kalau emang posisinya emang kita mau niatnya mau ke bawah ya. Lalu oke, kita nanti pilih enter, jadi kita pilih ke bawah. Ada seperti ini. Misalnya di sini kita nggak perlu nih untuk objek ini terlalu dekat. Jika terlalu dekat. Nah ini juga kita bisa arrange tadi. Oke, ini nanti dia akan otomatis. Kalau misalnya di sini masih kurang, masih terlalu jauh nih, space ini bisa bikin dibuat untuk detail misalnya. Berarti nanti kita arrange lagi objek ini. Bentar, kita klik aja di mana posisi paling besar. Nah seperti ini. Ini akan langsung dibuat seperti itu. Itu penggunaan dimensi atau power dimensi di dalam target mechanical. Kalau yang tadi yang chamfer kan sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau misalnya ada chamfernya nanti tinggal diatur di mana chamfernya nanti akan digunakan seperti itu. Oke. Setelah ini saya coba balik lagi ke slide PowerPoint saya. Nah ini ada association balon dan part list. Jadi di mana kalau objek kita udah kita desain fix, terus kita pengen bikin part listnya. Nah part list ini juga dibuat di Zapier. Nah kalau misalnya manual satu kan agak cukup lama ya. Yang pertama sih kita mesti deskripsiin dulu objeknya. Jadi objek teman-teman itu bisa udah number gitu. Kayak misalnya di balon ini kan udah ada 1, 2, ini objeknya apa, materialnya apa, standar dimensinya apa. Nanti di deskripsiin dulu, di input secara manual, nanti ketika kita ingin membuat part list, itu objek mana aja yang mau dibuatkan part list, itu nanti akan bisa kita seleksi. Nanti part listnya juga BOM-nya juga ketahuan. Jadi standarnya berapa, materialnya apa, ukurannya apa, nama objeknya apa, jadi seperti itu. Nanti bisa dilampirkan kayak di circuit yang lagi.
Jadi kalau misalnya sini, oke. Saya balik lagi di circuit saya. Satunya di circuit saya. Nah di sini misalnya sini untuk titik step pertama, mungkin teman-teman lihat ini ya dulu ya, videonya dulu biar kebayang. Nah ini untuk yang balon dan patlist sebenarnya cukup mudah untuk menggunakannya. Jadi di G-Circuit Mechanical ini kita bisa membuat balon secara otomatis dengan catatan kita setiap partnya kita bikin referensi detailnya. Jadi nah misalnya ini nanti ada perbedaannya. Kalau misalnya titiknya di sini, misalnya di garisnya, nanti dia akan lingkarannya itu akan ada notnya, akan ada dotnya ya. Hitam gitu. Nah ini part reference-nya. Ini namanya diisi dulu. Nah, nama platnya apa, nama objeknya apa, standar yang digunakan apa, misalnya ya, DIN, terus atau ISO, nanti materialnya apa, misalnya stainless, terus atau plastik atau apa, itu bisa misalnya detailkan. Nah ini oke, misalnya sudah oke nih, nanti tinggal membuatkan BOM database-nya misalnya. Nanti kita juga bisa langsung pakai di sini kan ada BOM database. Nah BOM database ini kelihatan nih objek referensinya apa aja. Semua part yang tadi kita masukin di part reference itu nanti akan masuk ke sini. Gitu. Dan ini juga bisa kita, kalau dalam pembuatan balonnya, kita bisa juga memilih, nggak semuanya kita tampilkan. Maksud saya nggak semuanya di sisi atas misalnya, bisa juga kita taruh sisi bawah atau sisi samping, sesuai dengan ruang yang kita miliki aja. Untuk saat ini mungkin contohnya sisi atas, sisi bawah. Jadi untuk BOM-nya mungkin ada sisi di atas detail gambar kita, lihat gambar kita. Nah di sini sebenarnya kita bisa adjust untuk item quantity-nya, misalnya untuk detailnya. Nah ini kan kalau misalnya ini dari bawah ke atas nih, kalau misalnya kita mau dari atas ke bawah juga bisa diatur. Kalau misalnya mau rapihin untuk objeknya juga bisa. Jadi pemilihannya sesuai dengan pengurutannya juga bisa langsung diurutkan. Jadi kita ngelihatnya nggak random gitu. Nah ini nanti urutannya akan kita bikin item semua agar nanti jangan urut. Nah ini udah urut ya item-itemnya, dan juga langsung otomatis update. Sorry. Seperti ini untuk pembuatan BOM partlist dalam G-Circuit Mechanical. Saya balik lagi ke G-Circuit Mechanical.
Nah, step pertama tadi di sini sudah saya buatkan untuk beberapa part reference. Sebenarnya simpel untuk pembuatan part reference-nya. Jadi di sini part reference ada, tinggal diklik aja. Nah, nanti teman-teman ngebedain kalau misalnya teman-teman taruh di sisi edge-nya, nanti misalnya saya coba tes dulu ya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman bedanya. Kalau misalnya kita letakkan ini di edge, dia kan nggak ada dotnya. Kalau misalnya nanti teman-teman ingin saya coba edit, saya buatkan lagi, tapi di garis ini. Saya coba tes dulu. Nah, ini untuk pertama untuk pembuatan part referensinya, kalau misalnya di garisnya di output outline dari objek yang kita punya, itu dia akan input dengan dot. Nah, lalu untuk bagaimana pembuatan balonnya. Sebenarnya sebelum masuk ke balon mungkin kita bisa cek dulu ya BOM database kita. Nah, nanti di sini akan kelihatan. Nah, ini yang tes terakhir ya. Saya masukin tes terakhir. Nah, ini udah kelihatan semuanya. Jadi kalau misalnya mau ini kelihatan. Ini item, quantity, nama, description, standar. Sini sebenarnya ada lagi material yang tadi dimasukin. Kalau misalnya emang nggak mau dimunculin, udah kelihatan. Ya kan, oke. Nah, kalau misalnya pembuatan balonnya tinggal kita kembangkan di sini. Kita klik di sini di satu-satu ya. Kalau ini satu-satu. Kalau misalnya mau sekaligus ke general semua, klik di sini. Lalu di sini ada pilihan. Kalau misalnya kita lihat icon kita ada auto all, set bomb-nya, BOM-nya, sama collect. Kita pilih yang all aja. Nanti di sini akan kelihatan semuanya, semua titik part reference kita. Enter, nanti dia akan membaca. Mana aja? Enter, nanti dia akan membutuhkan. Nah, ini dia. Misalnya untuk saya satu ini nggak cukup, misalnya satu. Nah, saya bikin setengahnya sini, lalu saya ulangi lagi. BOM, saya pilih yang pilih ini.
kita bisa seperti ini. Ini untuk pembuatan balonnya. Jadi saat ini kan balonnya urut nih. Ini kita bisa ini satu. Dimulai dari 1. Jadi sini ada 2, 3, 4. Ini akan berbunyi 5, 6. Ya. Ini kita ubah satu-satu karena urutannya nggak ngurut ya. 9, 10. Jadi kalau misalnya ini sesuai dengan urutannya. Ini udah urut 1 sampai 23. Lalu kita membuka database-nya, tinggal bisa masuk ke database membuat database di sini. Jalan main, kita bisa langsung oke, atau kita detailkan di partlist-nya. Nah, partlist-nya kalau misalnya di sini ada insert detail, sebenarnya bisa juga. Jadi item, quantity, description dan lain-lainnya juga include. Kalau misalnya kita lihat video itu dari bawah ke atas. Jadi kalau misalnya ini kita bisa aja dari atas ke bawah. Jadi sini ada oke. Setelah itu bisa di-apply dan oke. Jadi sini untuk detailnya. Oke, saya buatkan. Nah, ini dia. Ini adalah pembuatan partlist di dalam District. Nah, mungkin untuk ininya nggak urut ya. Kita bisa urutkan. Jadi untuk membuat partlist-nya, di sini ada namanya ascending. Di sini ada item. Ini oke. Di sini udah urut ya. Oke. Lalu kita dan di sini oke. Nah, seperti ini. Oke, ini maaf, ini dari bawah ya. Tapi untuk pengurutannya sudah urut ya. Saya coba ulangi. Sini langsung partlist. Oke, nah ini kita tinggal rapikan untuk objeknya. Jadi tinggal di sini udah urut ya item 1, 2, 3, 4 sampai ke 23. Jadi untuk pembuatan BOM-nya udah cukup simpel. Kecuali teman-teman ada sedikit kesalahan di pembuatan referensinya. Jadi yang perlu ditingkatkan di sini adalah ketika kita buat part reference. Jadi untuk detail di sininya sudah nggak ada lagi. Maksudnya nggak ada lagi ke masalah seperti itu. Oke, untuk poin ini saya cukupkan, lalu saya balik ke dari PowerPoint saya. Nah, di sini yang terakhir ada alt chart. Jadi kalau alt chart ini teman-teman biasa membuat yang membutuhkan untuk titik koordinat, di mana alt chart ini membantu kita untuk mengenerate titik koordinat untuk setiap hole. Jadi untuk pembuatannya dan jika hole tersebut kita geser sedikit ke atas, ke kanan, ke kiri atau ke bawah, itu nanti akan terupdate untuk di tabelnya. Jadi kalau misalnya itu kita coba lihat terlebih dahulu untuk videonya.
untuk hot start ini sendiri. Jadi yang tadi kita coba udah buatkan, kita akan coba buatkan satu tabel, di mana tabel tersebut berisi dengan XYZ, titik lubang yang telah kita posisikan. Nah, di sini untuk this point ya. Muncul seperti ini. Kita juga bisa mendefinisikan untuk ketika kita punya objek circle. Jadi lubang-lubang circle seperti ini akan posisinya akan sesuai dengan posisi circle. Jadi berbentuk pola. Nah, kalau misalnya ini saya jelaskan, kalau misalnya memang ada perubahan di titiknya, kita tidak perlu lagi mengedit untuk di tabelnya, kita langsung sinkronize. Oke, saya akan dulu file yang pertama. Oke, nah ini misalnya untuk objek yang tadi, ini sudah terlihat ya. Jadi kalau misalnya mau hotchart, ini kita bisa langsung pakai di sini. Satu grup dengan drawing table. Jadi bisa sama hotchart, nanti spesifiknya di sini pakai yang original.
Oke, ini pilih satu nggak apa-apa. Select all. Ini yang kita ingin masukkan. Lalu ini adalah bentuk tabelnya. Ada diameter, ada posisi X dan Y, ada untuk nomornya. Seperti itu. Kalau misalnya kita ingin posisikan untuk yang circle-nya, kita bisa langsung masuk ke chart. Kita jangan lupa kita ubah dulu untuk objeknya, lalu kita posisikan untuk titik. Namanya gunakan 2. Oke, hole-nya kita pilih yang ini, hole-nya untuk yang besar tidak. Jadi ini yang standarnya. Ini ada radius, ada apa namanya posisinya, ini ada diameternya. Seperti itu. Oke, ini adalah penggunaan hole chart di dalam GStarCAD Mechanical. Jadi teman-teman yang membutuhkan objek ini, dan kalau misalnya si objek ini juga dia bergeser, itu dia akan berubah di titiknya. Misalnya sini ada 26.28, sedikit, agak geser 34.25 untuk X-nya, seperti itu. Oke. Setelah ini mungkin saya kembalikan ke PowerPoint saya. Oke, mungkin kita masuk ke sesi Q&A. Mungkin teman-teman ada pertanyaan mengenai beberapa fitur yang tadi saya sudah coba jelaskan. Yang terakhir ada hot chart. Oke, boleh di text atau boleh raise up untuk nanti saya akan unmute. Boleh di unmute. Lalu silakan bertanya mengenai seputar unique fitur atau fitur-fitur yang tadi saya jelaskan. Baik, silakan Bapak-bapak, Bapak-Ibu, rekan-rekan semua bisa chat. Ada pertanyaan bisa diketik dalam kolom chat. Kemudian ini kita ada feedback form. Jadi mohon untuk Bapak-Ibu, rekan-rekan semua yang hadir di sini untuk bisa mengisi feedback form ini. Ya, saya sudah kirim untuk link feedback form-nya di kolom chat. Nanti Bapak Ibu yang hadir pada webinar kali ini akan mendapatkan sertifikat ya Bapak Ibu. Silahkan untuk mengisi link dari feedback form kami. Dan juga nanti melalui link ini kita akan undi untuk siapakah yang beruntung mendapatkan software GStarCAD yang profesional selama 90 hari atau 3 bulan. Jadi sangat menarik sekali. Bapak Ibu yang hadir di sini semuanya sudah tergabung dalam grup WhatsApp GStarCAD ya, Bapak Ibu ya. Ada yang belum bergabung? Baik, silakan. Kalau ada yang mau bertanya atau sudah jelas semua,
Gimana, ada pertanyaan kah mengenai fitur-fitur yang tadi saya sudah jelaskan? Silakan Bapak Ibu, apabila ingin bertanya. Sepertinya sudah jelas semua ini, Pak Zulfi. Baik, nanti untuk software G-Target yang mechanical, nanti Bapak Ibu bisa mencoba trial selama 30 hari. Untuk link downloadnya kita akan share nanti di grup WhatsApp G-Target Mechanical. Jadi maka pastikan Bapak Ibu sekalian tergabung ya dalam grup WhatsApp G-Target Mechanical kita. Silahkan nanti Bapak Ibu juga bisa bertanya dalam grup WhatsApp tersebut mengenai hal-hal apa saja yang Bapak Ibu ingin gali lebih dalam mengenai software G-Target Mechanical ini. Ini ada chat untuk dari Pak Lukman Ali. Selamat siang Pak Lukman, mengenai fitur apa aja yang ada di G-Target Professional. Oke. Yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mungkin G-Target terbagi menjadi tiga bagian software. Yang pertama ada G-Target General, G-Target Mechanical yang sekarang saya demo melakukan webinar ini demokan. Yang ketiga ada G-Target Arsitektural. Nah, untuk yang G-Target profesional mungkin masuk ke dalam G-Target yang general, Pak. Jadi G-Target yang profesional adalah G-Target general yang support ke arah 3D, gitu. Arah 3D. Jadi objek 3D-nya dia ada komen-komen atau fungsi-fungsi si objek 3D-nya inaktif di G-Target profesional. Nah, mengenai fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh G-Target profesional, mungkin secara basic sama dengan G-Target standar. Atau yang sangat signifikan adalah perbedaan mengenai di support 3D-nya saja. Dan kalau misalnya saya tampilkan di sini, ini saya coba buka. Saya buka materi 2020-nya. Nah, sebenarnya yang dibedakan di sini adalah fungsi-fungsi tadi saya jelaskan itu nggak ada di G-Target profesional. Itu hanya ada di G-Target Mechanical. Semacam tadi drafting tools, terus di annotation-nya, terus di library, mengenai fakta sangat simbol library, auxiliary, itu yang nggak ada di G-Target profesional, Pak. Jadi G-Target profesional hanya basic tools drafting-nya saja. Tidak ada tools-tools yang berhubungan dengan mechanical yang tadi saya jelaskan. Oke, seperti itu Pak Lukman Ali. Apakah merasa cukup, Pak? Mungkin ada pertanyaan kedua dari Muhammad Yusran. Di sini bedanya dengan aplikasi Tekla apa, Pak? Oke. Nah, sebenarnya kalau yang tadi sedikit Pak Andri udah jelaskan di awal ya, kita mencoba untuk mengkelompokkan beberapa kelompok software. Jadi kalau misalnya sebentar saya buka kembali untuk mengelompokkan yang tadi.
Nah, saya coba share screen. Nah ini seperti ini Pak Yusron. Nah Pak, untuk yang bedanya dengan Tekla apa? Nah sebenarnya kalau misalnya dari fitur, Tekla mungkin fokus ke arah struktur atau pembesian daripada si desainnya. Memang fitur-fitur yang tadi saya jelaskan sudah ada di Tekla. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang pengelolaan software nantinya, Tekla sebenarnya agak lebih tinggi dia. Jadi kalau misalnya kita nanti ketemu software CADD di sini, sebenarnya CADD ini dia satu grup dengan AutoCAD, G-StarCAD, CAD Profi, dan beberapa software CAD lainnya. Dan Tekla itu posisinya sudah di sini. Dan dia sudah hampir sama dengan di arsitek itu ada ArchiCAD, di mechanical-nya itu ada SolidWorks, dan di strukturnya itu ada Tekla. Kalau misalnya kita ada Prota. Bedanya kalau misalnya di Tekla itu dia konsepnya BIM. Jadi informasinya itu ada di dalam material-material yang udah kita desain. Berbeda dengan si desain tadi kita harus kayak tadi part reference kita mesti input manual secara manual reference-nya seperti itu. Jadi ada segi platform software-nya, pengelolaan software udah agak beda. Nanti juga berorientasi ke arah penggunaan hardware-nya. Karena biasanya kalau misalnya penggunaan hardware-nya sudah cukup lebih high untuk Tekla seperti itu, cukup tinggi ya. Seperti itu Pak Yusron. Mungkin cukup jelas Pak. Mungkin ada tanya lagi dari rekan-rekan sekalian. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya bisa tambahkan bahwa untuk software G-StarCAD ini adalah tipe lisensinya adalah perpetual, jadi lifetime ya Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu mengenal sekarang software sudah subscription atau rental ya, berbayar tiap tahun Bapak Ibu harus mengeluarkan budget untuk rental software CAD. Tetapi untuk G-StarCAD ini adalah masih perpetual, jadi lifetime. Nah, ini akan sangat membantu tentunya, apalagi di saat seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, software tersebut nanti ketika Bapak Ibu melakukan pembelian G-StarCAD itu sudah include dengan upgrade untuk versi 1 tahun di atasnya. Jadi misalkan saat ini adalah versi yang 2020, nanti Bapak Ibu masih mendapatkan free upgrade untuk versi yang di 2021. Juga untuk training kami juga menyediakan satu software itu adalah free untuk 1 orang user untuk mendapatkan training. Ya, untuk dukungan technical support kita juga akan berikan untuk instalasi dan troubleshoot. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk bagaimana implementasi software G-StarCAD ini nantinya di tempat Bapak Ibu. Kita akan bantu dan akan support sepenuhnya. Baik, Bapak Ibu silakan kalau masih ada mau yang bertanya, kita berikan waktu. Baik, terima kasih Pak Yusran. Nanti untuk informasinya akan kita share ya. Dan sekedar informasi untuk update mungkin bisa di subscribe untuk channel YouTube ya kami di G-StarCAD Indonesia, karena nanti di sana kita akan
post-post mengenai beberapa tips and trik Gstarket, terutama yang sekarang kita coba lakukan webinar ini. Nanti kita akan coba share di YouTube channel kita, dan kita share ke beberapa teman-teman yang udah join di sini. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman kalian mengenai fitur yang sudah saya jelaskan atau perihal lainnya? Baik, Bapak Ibu, apakah sudah mengisi feedback form semuanya? Untuk YouTube channelnya Gstarket Indonesia. Sama, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, baik Bapak Ibu. Karena tidak ada pertanyaan lagi untuk webinar Gstarket Mechanical, kita akhiri sampai di sini. Kami atas nama Indonesia Applicat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu dan menghadiri webinar Gstarket kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu silakan bisa berkomunikasi dengan kami melalui grup WhatsApp Gstarket Mechanical. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya dan kami siap untuk mensupport Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya untuk webinar Gstarket ini kita akan lakukan rutin setiap bulan. Untuk event berikutnya, kita akan mencoba menyampaikan informasi mengenai Gstarket dalam bidang arsitektur engineering construction. Jadi, silakan Bapak Ibu yang bergerak di bidang arsitektur engineering construction, silakan bisa bergabung untuk next webinar kita untuk Gstarket di bidang AEC. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali dan jaga kesehatan, dan sukses selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih semua.